Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan coba menyebarkan pemahaman saya terkait tentang kurikulum. Mengapa kurikulum itu perlu berubah? Bapak Ibu guru semuanya, sebelum kita masuk kepada pembahasan kurikulum Merdeka Mengajar, ketika kita sudah mendownload platform Merdeka Mengajar ini, maka hal yang pertama kita masuk ke laman pengaturan dari platform Merdeka Mengajar tersebut. Seterusnya kita geser ke bawah sehingga kita menemukan tombol masuk. Ketika tombol masuk ini kita temukan, maka kita pastikan kita masuk dengan email dan kata sandi dan password dari itu. Namun yang perlu kita pastikan, kita harus memastikan bahwa email yang kita masukkan adalah email dari domain belajar.id. Mengapa kurikulum itu perlu berubah? Tentunya hal yang pertama yang harus kita pahami adalah apa itu kurikulum. Di mana kurikulum itu sendiri adalah gambaran yang harus kita gapai sebagai pendidik dalam sebuah satuan pendidikan. Atau bisa juga diartikan, kurikulum itu adalah sekumpulan rencana, tujuan dan materi dari pembelajaran yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Dengan memahami makna dari kurikulum tersebut, maka kita akan paham mengapa kurikulum itu perlu berubah. Tentunya hal yang pertama, kurikulum itu berubah tentu untuk memenuhi kebutuhan dari peserta didik kita. Peserta didik di zaman sekarang ini berbeda dengan zaman yang dulu. Makanya kurikulum itu perlu dirubah untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang berada di eranya masing-masing. Dan yang kedua, tentu saja alasannya adalah untuk menjawab tantangan zaman. Maka kurikulum ini perlu dipergunakan, perlu dirubah secara terus-menerus. Karena dunia pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi harus pula turut berubah. Alasan lain bahwa kurikulum itu perlu diadaptasi sesuai dengan kondisi dan keadaan zamannya. Maka yang pertama adalah memenuhi minat dan potensi dari siswa sesuai dengan keadaan lingkungan yang berada di lingkungan masing-masing. Lingkungan pegunungan tentu saja berbeda dengan lingkungan yang ada di daerah pantai. Maka adaptasi perlu dilakukan dengan perubahan ekosistem yang ada di sekolah. Harus sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Artinya standar kurikulum yang ada di satuan pendidikan itu berbeda-beda. Bapak Ibu guru semuanya, kurikulum dalam pembelajaran itu adalah kurikulum operasional satuan pendidikan yang dibuat oleh satuan pendidikan itu sendiri dengan memperhatikan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan dan komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan tersebut. Adapun prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu antara lain. Yang pertama, kurikulum itu berprinsip harus berpusat kepada peserta didik. Artinya bahwa kurikulum harus memperhatikan minat, memperhatikan profil dan kebutuhan murid. Yang kedua, prinsip kontekstual sesuai dengan lingkungannya. Yang ketiga, prinsip esensial, artinya memuat materi pokok saja, artinya materi yang penting saja. Yang keempat, prinsip akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, kurikulum melibatkan berbagai pemangku kepentingan, khususnya pri pusat pendidikan. Adapun komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama sekali, ketika kita membuat dan merancang sebuah kurikulum operasional di satuan pendidikan, yang pertama yang kita perhatikan adalah karakteristik dari satuan pendidikan kita itu sendiri. Setelah karakteristik ini termuat, maka kita memuat visi, misi, dan tujuan dari satuan pendidikan. Setelah itu, pengorganisasian pembelajaran, maka akan masuk kepada perencanaan pembelajaran. Setelah perencanaan pembelajaran harus ada pendampingan, harus ada evaluasi dan pengembangan yang profesional. Seterusnya Bapak Ibu, lantas bagaimana dengan kurikulum merdeka?
Prinsip umum dari pembelajaran di kurikulum Merdeka yang pertama sekali adalah bahwa kita mempertimbangkan capaian dari setiap murid. Yang kedua, membangun murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung kognitif dan karakter murid. Kemudian sesuai dengan konteks yang dialami murid dan mengarahkan murid untuk masa depan. Kompetensi inti, kompetensi dasar dalam istilah kurikulum 2013 ini berubah namanya menjadi capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini jauh lebih simpel dibandingkan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Capaian pembelajaran ini merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase yang dialami oleh peserta didik. Dan komponen capaian pembelajaran ini terdiri dari rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, capaian pembelajaran dari setiap fase. Adapun proses belajar dalam mencapai capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka atau kurikulum paradigma baru, di mana di dalam kurikulum ini memuat program intrakurikuler, program ekstrakurikuler, dan penguatan profil pelajar Pancasila. Program intrakurikuler adalah program yang biasa kita lakukan, yang utama yang dilakukan di sekolah dengan menggunakan alokasi waktu. Sedangkan program ekstrakurikuler adalah program kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pembelajaran, yang bisa dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan dari peserta didik kita. Dan yang ketiga, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana di dalam proyek ini siswa dituntut untuk memiliki profil pelajar Pancasila dengan beberapa tema: gaya hidup yang berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan kewirausahaan. Yang ketiga komponen ini akan dikumpulkan, diolah menjadi sebuah informasi, menjadi capaian hasil belajar dari siswa itu sendiri yang disebut dengan istilah asesmen. Adapun gambaran dari struktur pembelajaran kurikulum Merdeka itu, bahwa kurikulum Merdeka itu ada program intrakurikuler, ada program ekstrakurikuler, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ketiga hal ini dikumpulkan menjadi sebuah asesmen dalam alokasi tertentu, dan di kurikulum Merdeka itu ada sebuah perangkat ajar. Sekian yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih atas segala perhatian. Merdeka belajar, Indonesia jaya.